Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nur Fajrianti dengan NPM 1986206073. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas atau belajar mengenai berbagai jenis pekerjaan. Kelas 4, tema 4 untuk anak sekolah dasar. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lalu jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Baik, langsung saja kita mulai ya. And happy watching! Jenis pekerjaan terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan lalu yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang dapat menghasilkan barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Lalu apa sih contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang? Yaitu contoh yang pertama adalah petani. Apa sih yang dimaksud dengan petani? Petani adalah orang yang pekerjaannya menanam padi di sawah untuk menghasilkan beras. Lalu di sini ada contoh yang kedua, ada nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan dan dari hasil laut lainnya untuk dimakan. Contohnya yaitu ada ikan, ada kepiting, ada gurita, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu yang ketiga ada perajin. Perajin adalah orang yang pekerjaannya membuat hasil karya kerajinan. Contohnya kerajinan dari anyaman bambu maupun lainnya. Lalu yang keempat ada pembuat makanan disebut dengan koki. Membuat makanan atau koki adalah orang yang pekerjaannya untuk mengubah bahan makanan dari makanan yang mentah menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Contohnya itu seperti makanan yang di restoran dibuat oleh koki ataupun makan-makan lainnya. Lalu di sini ada contoh yang kelima, ada peternak. Peternak adalah orang yang pekerjaannya mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Nah, ini contohnya yaitu peternak sapi, peternak ayam, peternak kerbau, peternak domba, maupun peternak-peternak lainnya yang bisa diambil hasilnya. Oke, baiklah semuanya. Tadi kita sudah belajar mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu barang. Lalu, apakah ada perbedaan ya dengan pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa? Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa sangat beragam dan sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Rata-rata dari pekerjaan ini sangat berjasa dalam kehidupan kita. Contohnya yaitu Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan TNI. TNI merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tugas TNI yang termasuk ke dalam angkatan bersenjata ini adalah untuk mempertahankan keamanan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa. Lalu, TNI terbagi menjadi tiga, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Lalu di sini ada contoh yang kedua, ada polisi. Polisi adalah penegak hukum yang bertugas untuk mengayomi masyarakat dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan kepada masyarakat.
Polisi juga dapat bekerja di lingkungan pengadilan yang bertugas sebagai penyidik dan yang bertugas untuk mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Polisi memiliki beberapa bagian, yaitu polisi pamong praja, polisi kehutanan, polisi militer, polisi daerah, dan masih banyak yang lainnya. Lalu contoh yang ketiga di sini ada tenaga pengajar. Pekerjaan yang satu ini seringkali disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Tenaga pengajar tentunya mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada para muridnya untuk bisa menjadi anak yang cerdas dan menggapai cita-citanya. Pekerjaan yang termasuk tenaga pengajar adalah dosen, guru, dan juga pelatih. Untuk menjadi tenaga pengajar, kamu perlu menempuh sekolah pendidikan atau memiliki keahlian tertentu yang di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu ada contoh yang keempat, ada driver. Siapa yang tidak mengenal driver ataupun supir? Dengan maraknya ojek online atau supir online, kita pasti sudah tidak asing dengan pekerjaan yang satu ini. Para driver bertugas untuk mengantarkan pengguna jasanya menuju tempat tujuan. Namun kini, banyak juga driver yang mengantarkan makanan atau barang demi kebutuhan konsumennya. Salah satu penyedia jasa layanan driver adalah Gojek. Lalu di sini ada contoh yang kelima, yaitu ada tenaga medis. Ketika ditanya ingin menjadi apa, saat kita kecil pasti banyak yang menjawab ingin menjadi dokter. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tentunya sangat berjasa atas kesembuhan para pasiennya dan menjadi cita-cita mulia yang seringkali menjadi pekerjaan yang diinginkan oleh para anak bangsa. Lalu, pekerjaan yang masuk ke dalam kategori tenaga medis selain dokter adalah perawat dan bidan. Mereka memberikan pelayanan di klinik, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya. Seorang tenaga medis tentunya harus siap sedia kapanpun pasien membutuhkan mereka. Setiap manusia pasti melakukan kegiatan ekonomi untuk menyambung hidupnya. Inti dari kegiatan ekonomi adalah bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu ataupun secara kelompok untuk memperoleh barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, lalu apakah ada perbedaan antara ketiga kegiatan ekonomi tersebut? Nah, pasti tentunya ada perbedaan. Kalau kegiatan produksi, yaitu produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan penyampaian barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi ini bertujuan agar barang dan jasa dapat tersebar luas kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus di sini ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk memakai sesuatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, ini pun dikenal dengan istilah konsumen.
Baik, demikianlah semuanya video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.